Selamat pagi sahabat Mirai Aset ya. Mungkin langsung saja kita di slide pertama. Jadi pada hari ini kita akan share mengenai rilis data inflasi ya kemarin yang dipublikasikan oleh BPS ya, yang menunjukkan memang inflasi itu turun lebih dalam daripada yang kami perkirakan sebelumnya. Jadi inflasi di bulan Juni ini tercatat cukup cukup rendah ya 3,5% secara year on year, dan memang lebih rendah dibandingkan dengan konsensus yang sebesar 3,6% dan juga lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan Mei yang sebesar 4% secara year on year. Jadi inflasi di bulan Juni ya yang merupakan akhir dari semester 1 2023 ini itu terus menunjukkan tren menurun, dan memang penurunannya kalau kita lihat lebih cepat dibandingkan yang kita perkirakan sebelumnya, di mana kita perkirakan sebelumnya itu sampai dengan akhir tahun itu masih di kisaran 3,6%. Tentu saja ini merupakan perkembangan yang sangat positif ya di bulan Juni itu, baik dari sisi inflasi intinya stabil, kemudian untuk harga yang diatur pemerintah atau administered price itu juga terus menunjukkan penurunan sejak dari efek kenaikan harga BBM ya, ini juga dipengaruhi oleh adanya penurunan beberapa harga bensin yang non subsidi. Dan untuk yang paling turunnya cukup signifikan itu adalah dari volatile price ya. Mungkin next. Jadi penurunan signifikan volatile price itu terpengaruh oleh perkembangan harga-harga bahan makanan yang di bulan Juni itu tercatat mayoritas mengalami penurunan cukup signifikan ya. Jadi sebagian besar harga-harga bawaan makanan seperti bawang putih, beras, telur, kemudian daging sapi, bawang merah, ya, cabai merah, dan juga cabai rawit itu relatif stabil, dan bahkan cabai rawit itu turun cukup signifikan ya hingga 18,2%. Namun memang yang satu komoditas bahan makanan yang mengalami kenaikan di bulan Juni yang juga melanjutkan kenaikan di bulan sebelumnya itu adalah harga daging ayam ya. Ini juga disebabkan oleh adanya kenaikan harga jagung yang merupakan makanan dari ayam. Tapi secara umum memang eh, penurunan atau harga-harga bahan makanan yang cukup stabil ini sangat penting ya. Jadi biasanya memang pergerakan harga bahan pangan ini berpengaruh besar terhadap perkembangan dari inflasi, terutama dari inflasi harga-harga bergejolak. Di bulan Juni memang kondisi cuacanya cukup kondusif ya, tidak terjadi curah hujan yang sangat tinggi seperti yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya, di mana kita sepertinya akan mulai memasuki iklim El Nino yang merupakan iklim yang kering, sehingga hal ini untuk sementara ini ya belum terjadi cuaca yang terlalu ekstrim, jadi baik kondusif untuk produksi dan distribusi bahan-bahan makanan. Jadi hal ini merupakan suatu yang sangat penting, dan kita harapkan memang salah satu yang menjadi resiko ke depan ketidakpastian cuaca ya yang bisa menyebabkan gangguan dari distribusi bahan makanan. Dan sampai dengan bulan Juni kita lihat perkembangannya masih cukup baik, cukup positif ya. Dan memang kalau kita lihat hal ini juga merupakan suatu koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga Bank Indonesia. Next. Ya, jadi kalau kita perhatikan memang secara umum tekanan baik dari inflasi inti, kemudian harga-harga yang diatur, kemudian juga volatile itu relatif stabil kalau kita lihat secara bulanan. Memang ada sedikit kenaikan inflasi bulanan ya. Jadi ini juga mungkin disebabkan oleh harga beberapa administered price dan juga core inflation. Jadi ini bertepatan dengan hari raya yang juga bertepatan dengan libur panjang. Memang konsumsi dan mobilitas masyarakat itu mengalami kenaikan meskipun tidak setinggi yang kita ekspektasikan sebelumnya. Dan tekanan dari inflasi inti masih cukup terkendali. Kalau kita lihat secara year on year, beberapa kelompok barang yang merupakan yang menjadi kontributor inflasi inti antara lain dari
sandang ya atau pakaian, kemudian juga perumahan, air, electricity, kemudian juga perlengkapan perumahan, juga kesehatan dan juga rekreasi itu cenderung mengalami penurunan. Jadi memang ini juga dipengaruhi oleh suku bunga yang memang saat ini tinggi ya setelah Bank Indonesia itu dari tahun lalu di bulan Agustus sampai dengan bulan Januari ini melakukan eh, siklus pengetatan moneter untuk mengendalikan inflasi ya sehingga memang ini juga berpengaruh kepada demand dari barang-barang ya seperti saya sebutkan tadi pakaian, alat-alat perumahan, kemudian juga beberapa jasa lainnya seperti kesehatan dan rekreasi dan juga edukasi ya. Jadi perkembangan ini merupakan suatu ya seperti saya sebutkan tadi perkembangan yang positif ya efektivitas dari kebijakan moneter ya sangat berbeda kondisinya dengan di negara-negara lain di dunia. Next. Ya, jadi memang kalau kita lihat ya, terutama untuk inflasi inti, itu Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki inflasi inti yang paling rendah ya. Jadi dengan eh, kebijakan moneter yang terbilang efektif ya dibandingkan negara-negara lain ya di dunia, terutama negara-negara di negara maju maupun juga negara-negara berkembang di Amerika Latin yang masih memiliki inflasi inti yang masih tergolong sangat tinggi dan tentu saja ini merupakan efek dari peralihan pandemi ya di mana demand dari masyarakat itu sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat Bank Indonesia itu dengan perkembangan inflasi inti yang masih sangat terkendali dan cukup stabil, Bank Sentral atau Bank Indonesia itu tidak perlu menaikkan suku bunga terlalu agresif seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain, terutama negara-negara maju. Amerika Serikat itu sudah menaikkan 500 basis point dan juga kemungkinan akan diikuti oleh Bank Sentral negara maju lainnya seperti Eropa dan Inggris. Sementara itu kalau kita lihat Brazil ya, saat ini inflasi intinya itu masih di atas 7% ya per bulan Mei, sehingga mereka menaikkan suku bunga secara sangat agresif ya sampai saat ini itu suku bunganya tercatat sebesar 13,75%. Sementara Indonesia itu masih relatif stabil di 5,75%. Namun memang saat ini dengan adanya kemungkinan The Fed itu menaikkan sesuai sinyal yang diberikan bahwa mereka kemungkinan masih akan 2 kali lagi menaikkan suku bunga ya sehingga kemungkinan terjadi potensi bahwa untuk pertama kalinya suku bunga di Amerika Serikat itu sama dengan suku bunga di Indonesia sehingga ke depan kita lihat potensi terjadinya volatilitas cukup tinggi. Next. Ya, tadi saya sebutkan sebelumnya ya bahwa memang saat ini dengan ekspektasi masih akan adanya lagi kenaikan suku bunga di Amerika Serikat itu menyebabkan spread atau selisih yield antara US Treasury dengan SBN yang tenor 2 tahun itu cenderung mengecil ya. Jadi ini merupakan salah satu indikator pasar yang sangat diperhatikan oleh Bank Indonesia yaitu selisih suku bunga yang cenderung mengecil ya dengan adanya ekspektasi kenaikan maka ke depan sepertinya ini menimbulkan adanya suatu risiko ya. Jadi kalau kita perhatikan sampai dengan kemarin itu tekanan terhadap rupiah juga masih cukup tinggi ya. Rupiah kemarin akhirnya ditutup di atas level 15.000 dan ini kita lihat memang masih ada faktor intervensi yang dilakukan oleh BI dan kemungkinan ke depan dengan ekspektasi bahwa suku bunga masih akan naik di Amerika Serikat ya volatilitasnya itu akan masih cukup tinggi dan tekanan terhadap rupiah juga masih akan besar. Dan di sisi lain juga ada faktor dari menurunnya selisih suku bunga atau selisih yield antara Amerika dan SBN, US Treasury dengan SBN. Next. Ya, jadi dengan perkembangan tersebut sebenarnya kita lihat bahwa ruang untuk Bank Indonesia menurunkan suku bunga itu sebenarnya ada dengan inflasi yang cukup terkendali, yang sangat terkendali. Namun di sisi lain juga masih menimbulkan resiko ya apabila Bank Indonesia menurunkan suku bunga, apabila The Fed di sisi lain itu masih menaikkan suku bunga. Dan kalau misalkan
suku bunga kebijakan BI itu lebih rendah, maka potensi volatilitas ke depan akan lebih besar. Sehingga kita perkirakan BI masih akan tetap fokus kepada stability, ya. Di sisi lain, memang dengan inflasi yang stabil, ini juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan konsumen masyarakat yang meningkat, ya. Kita lihat ini merupakan suatu perkembangan yang positif. Dan di sisi lain juga pemerintah dari sisi fiskal juga masih bisa dengan surplus fiskal yang masih tinggi, masih bisa melakukan kebijakan yang lebih fleksibel, ya, mendorong spending atau expenditures yang produktif, ya, termasuk mungkin dari belanja untuk infrastruktur dan juga pendidikan. Ini diharapkan juga akan bisa mendorong daya beli, bisa mendorong konsumsi masyarakat dalam beberapa kuartal ke depan, ya. Sehingga memang meskipun di tengah kondisi ekonomi global yang masih tidak menentu, ya, kita rasa baik dari sisi moneter maupun dari sisi fiskal, terutama dari sisi moneter, masih harus tetap melakukan kebijakan yang fokus kepada stabilitas. Dan kita perkirakan BI 7 Days Reverse Repo Rate meskipun inflasinya sudah sangat terkendali, itu masih akan tetap bertahan di 5,75 sampai dengan akhir tahun 2023 ini. Mungkin sementara dari saya demikian, kembali ke Mbak Glenda. Terima kasih, selamat pagi.